Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rian Bagus Kristada, Latsar Angkatan 160 dari kelompok 1 dengan nomor urut 28. Saya berasal dari instansi Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta. Di video ini, saya ingin menjelaskan tentang refleksi pembelajaran Agenda 2 bersama tutor Bapak Endan Suwandana. Selamat menyaksikan. Bapak Endan menyampaikan materi Agenda 2 dengan tacit knowledge. Apa itu tacit knowledge? Tacit knowledge adalah pengetahuan yang terdapat di dalam otak atau pikiran seseorang sesuai dengan pemahaman dan pengalaman orang itu sendiri. Pengetahuan ini umumnya belum terdokumentasi, karena pengetahuan ini masih terdapat di dalam pikiran seseorang. Biasanya, pengetahuan ini tidak terstruktur, susah untuk didefinisikan dan diberitahukan dengan bahasa formal kepada orang lain, dan isinya mencakup pemahaman pribadi. Ada 3 tesis knowledge dalam materi Agenda 2 yang disampaikan oleh Bapak Endan. Yang pertama, pengenalan jabatan fungsional. Sebelum masuk ke jabatan fungsional, Bapak Endan terlebih dahulu menjelaskan tentang jenis jabatan yang ada di dalam ASN. Yang pertama, jabatan pimpinan tertinggi. Yang kedua adalah jabatan administrasi. Dan yang ketiga adalah jabatan fungsional. Ada 298 jenis jabatan fungsional. Contoh-contoh jabatan fungsional yaitu ada dokter, ada auditor, guru, perencana, dan widai suara, serta jabatan-jabatan fungsional lainnya yang tidak saya sebutkan. Jika kita sudah mengenal jabatan fungsional dan kita ingin memulai karir di jabatan fungsional, kita sudah bisa mencari jenis jabatan fungsional yang sesuai dengan latar belakang pendidikan dan kompetensi yang kita miliki. Hal ini terkait dengan nilai dasar ASN, yaitu kompeten. Yang kedua, Bapak Endan menjelaskan tentang dampak melakukan pekerjaan sebelum orientasi. Contoh kasus yang diceritakan oleh Bapak Endan, yaitu ada seorang CPNS yang melaksanakan tugas dari atasan untuk melakukan survei harga pasar genset. CPNS yang melakukan survei tersebut belum pernah orientasi, sehingga tidak memiliki kemampuan yang cukup untuk menyusun HPS atau harga perkiraan sendiri. Di kemudian hari, BPK dan Inspektorat menemukan terjadinya kemahalan atau markup dalam penyusunan HPS, sehingga merugikan keuangan negara. Dari kasus itu, kita bisa belajar bahwa diperlukannya orientasi untuk seorang CPNS sebelum menjalankan tugas. Karena apapun yang dilakukan CPNS sebelum orientasi sudah berdampak hukum. Dari kasus ini juga, kita belajar bahwa penerapan nilai dasar ASN berakhlak sangat diperlukan sebelum dan ketika menjalankan tugas. Yang ketiga, Bapak Endan menjelaskan bahwa sistem kode etik di ASN belum berjalan dengan baik. Aparatur negara selain ASN sudah memiliki sistem kode etik yang berjalan dengan baik, seperti Kepolisian Republik Indonesia atau Polri, Tentara Nasional Indonesia atau TNI, Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR, dan juga Kejaksaan. Berbeda dengan sistem kode etik di ASN yang masih belum berjalan dengan baik, sehingga sebagai ASN,
kita dituntut untuk tidak boleh melanggar nilai-nilai dasar ASN berakhlak. Apa sebabnya? Karena walaupun kita tidak bekerja selama 24 jam, namun kita selalu disorot selama 24 jam oleh masyarakat. Bapak Endan menjelaskan contoh kasus yang merupakan bentuk pelanggaran nilai-nilai dasar ASN, seperti adanya oknum ASN yang menendang motor wanita hingga terjatuh. Dari cerita tersebut, kita bisa belajar bahwa sebesar dan sekecil apapun kita melakukan kesalahan, dan kesalahan itu viral, maka hukuman yang didapat akan berat, termasuk diberhentikannya sebagai ASN. Maka dari itu, kita harus menerapkan nilai-nilai dasar ASN berakhlak kapanpun dan dimanapun kita berada. Dan pesan terakhir dari Bapak Endan dalam pembelajaran Agenda 2 adalah, sebagai ASN, kita harus berhati-hati. Demikian video refleksi dari saya. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Endan yang telah mengajarkan materi agenda kedua kepada saya dan teman-teman Angkatan 160 Kelompok 1. Semoga ke depan kita bisa menjadi ASN yang menerapkan nilai-nilai berakhlak dalam menjalankan tugas dan dalam menjalankan kehidupan sehari-hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.